Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas yang namanya saham-saham untuk IPO begitu ya. Tapi tentunya dengan teorinya Mark Minervini gitu. Sebetulnya Mark Minervini tidak suka dengan saham IPO, maksudnya beli pada saat IPO itu dia tidak suka. Karena menurut dia kalau kita membeli pada saat IPO itu sama dengan istilahnya kayak kita gambling aja gitu ya, berdasarkan saya hasil laporan keuangan perusahaan terus kita membeli sebuah saham, melihat valuasinya dan kita menentukan nih saham ini akan naik atau turun. Nah, dia kan tidak suka seperti itu karena dia paling senang ketika market sudah membuktikan terlebih dahulu gitu ya, market yang menilai berapa sih harga saham IPO ini gitu. Jadi bukan berdasarkan harga bukunya, berdasarkan analisa fundamentalnya gitu, karena dia adalah seorang tekno fundamentalis, bukan berarti dia seorang yang benar-benar melihat teknikal gitu, dia juga melihat fundamental gitu ya. Ada beberapa yang dibahas di fundamentalnya gitu, cuman karena sekarang tuh cukup heboh gitu ya untuk IPO-nya si Gojek, Tokopedia, Goto itu gitu ya. Jadi kita bahkan bisa ini gitu ya, bisa memberikan sebuah yang namanya mungkin pemikiran gitu ya, untuk pemikiran apakah kita wajib beli atau tidak gitu. Nah, ini adalah terjadi yang di Bukalapak gitu ya. Kita lihat IPO-nya Bukalapak. Ceritanya sih ini salah satu, maksudnya ada kan berbau teknologi gitu ya. Biasanya berbau teknologi naik, tapi ini pada kenyataannya dia turun udah hampir 75, berapa sih ini nggak tahu, mungkin harga IPO-nya, cuman kalau dari sini ke sini mungkin udah hampir 75% dia turun seperti itu. Nah, sebetulnya kalau kita mengetahui gitu ya, si IPO ini ketika misalnya ada seorang venture capital gitu ya yang mendanai sebuah startup, anggap saja itu pada saat itu adalah Bukalapak gitu ya. Misalnya venture capital A, pada saat Bukalapak valuasinya tidak terlalu tinggi, dia memberikan yang namanya dia menawar apa ya, istilahnya berinvestasi pada perusahaan startup tersebut dengan misalnya investasi berapa triliun dengan kepemilikan saham 50% gitu ya. Nah, sebetulnya cara si misalnya venture capital A itu akhir kan tujuan mereka pastinya untuk mendapatkan yang namanya capital gain. Jadi mereka berinvestasi di perusahaan kecil hingga perusahaan itu gede. Ketika perusahaan gede itu mereka harus menjual lagi sahamnya. Kalau tidak dijual ya mereka tidak akan mendapatkan namanya capital gain seperti itu. Dan si IPO ini sebetulnya untuk perusahaan-perusahaan seperti ini ada istilahnya seperti itu gitu ya. Salah satu target utama dari si venture capital adalah akhirnya si perusahaan tersebut menjadi IPO. Karena ketika IPO mereka bisa menjual sahamnya kepada publik seperti itu. Jadi sahamnya dibeliin gitu sama masyarakat. Itu kan, kalau nggak mereka lebih sulit gitu ya mencari venture capital lain, apakah mereka setuju dengan valuasinya atau tidak gitu. Makanya salah satu goal akhirnya adalah dengan IPO gitu. Nah, jadi istilahnya ketika ketika si venture capital itu dianggap sebagai bandar gitu ya, salah satunya cara gitu untuk mendapatkan keuntungan dan jual ke retail gitu. Seperti itulah pada intinya IPO tuh gitu. Makanya ya sedikit berbahaya gitu ya ketika kita membeli pada saat IPO, karena kejadiannya mungkin seperti ini. Dan kita akan membahas mungkin yang sebetulnya, nah ini yang diajarkan oleh si Mark Minervini. Kita lihat nih, nah ini juga dia baru IPO nya, ini baru di Desember 2022. Nah, IPO yang bagus adalah ketika dia membentuk base pertama. Nah, itu terjadi di saham ini gitu ya. Nah, ini kelihatan nih gitu. Kita bisa membuat yang namanya si trend line. Nah, kita lihat nih, sini ada trend line. Ini ketika kita menghubungkan tail dari si, ketika kita menghubungkan body dari si candle-candle. Nah,
kita akan melihat nih yang namanya trend line. Ini ketika kita menghubungkan detail, ini kita hubungkan di body. Jadi sebetulnya area belinya tuh ya mungkin di sekitar sini gitu ya, ketika break atau apa gitu. Cuman kalau mau mastiin lagi ya lebih baik break ketika sudah di atas sini. Cuman biasanya kita kehilangan beberapa persen lah. Nah, ketika saham IPO gitu ya, dia sudah ditawarkan nih di publik, sudah ada performanya di market, sudah membentuk yang namanya base seperti itu ya, fondasi. Jadi kita udah tahu nih, oh ini saham dinilai sama publik berapa banyak sih gitu. Dan kita sudah melihat gitu ya, nah si saham Dharma Polymetal ini tentunya kan baru IPO gitu. Ketika dia baru IPO, kita akan melihat nih performanya di market seperti apa. Oh dia sempat diturunin, ternyata market membentuk yang namanya harga lebih tinggi daripada harga IPO-nya seperti itu. Tapi ini dia sempat naik turun, akhirnya seperti yang kita ketahui dia membentuk sebuah VCP. Nah, mungkin VCP pertamanya bisa di sini gitu ya. Ini ada bisa garis, selama garis ininya gitu, garis resisten awalnya nih. Kalau kita menggambar gitu ya, di sini akan ada sedikit resisten. Ketika menyentuh sini dia resist, menyentuh sini agak ke atas sedikit ya ada resist. Ada area beli di daerah sini lah, di sekitar sini gitu ya. Sebenarnya nggak ada titik beli yang pasti sih untuk di sini. Cuman ketika kita bisa melihat gitu adanya base setelah IPO, itu cukup menarik untuk disimak. Dan seperti biasa VCP terjadi, dan ini VCP terakhir. Nah di sini terjadi VCP. Jadi kita bisa melihat nih gitu, ketika VCP ini terjadi gitu ya. Nah ini adalah saham-saham yang sebetulnya si Mark Miller ini bilang ini adalah waktu yang tepat ketika kita mencari saham yang IPO. Jadi biarin dulu mereka ada di market selama beberapa lama, lihat apakah mereka membentuk buy point gitu ya, pivot point seperti itu. Nah ini kita akan coba melihat gitu ya, kita sebetulnya ada titik beli nih gitu ya. Apakah kita mau lihat nih di sini, ketika dia berhasil membentuk high ini tentunya nih ini support banget gitu ya. Kita bisa beli di sini untuk menaikkan menunggu kenaikannya, atau kita bisa menunggu ketika lebih aman gitu ya, lebih pasti menunggu break dari si trend line ini, dari sisi VCP ini gitu. Nah jadi ketika sudah membentuk stage to uptrendnya, membentuk VCP-nya, nah barulah kita bisa yang namanya membeli saham IPO ini. Jadi kalau dari saya sendiri gitu ya, untuk saham IPO misalnya Gojek, Tokopedia gitu, menurut saya lebih bijak untuk menunggu dulu bagaimana reaksi market terhadap si pergerakannya. Walaupun dia akan naik tinggi dan kita terlambat, ya nggak usah takut gitu. Karena kalau ketika sahamnya bagus, yang namanya tinggi akan selalu membentuk harga yang jauh lebih tinggi. Jadi ketika tinggi berarti dia udah stage stop trend nih. Kita tinggal tunggu kapan nih saham ini membentuk yang namanya base. Karena pasti akan ada distribusi, ya kan? Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian.